Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema tentang niat. Insya Allah jawaban-jawaban dari guru-guru kita ini akan semakin memberikan pemahaman kembali kepada kita untuk memahami bagaimanakah niat yang sesungguhnya dan tentu saja kita harus berhati-hati dengan niat kita karena yang tahu dan maha tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Prabowo, akan dijawab oleh Abi Maki. Silakan Bapak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maskernya tolong diturunkan sebentar ya biar jelas Pak. Suaranya agak keras Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah, filosofi niat itu terkait dengan usaha mencapai tujuan. Pertanyaan saya, kira-kira kesadaran spiritual seperti apa yang kita butuhkan untuk mencapai itu, karena iman kita itu turun naik Pak. Wow, mantap. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi Maki. Izin Ustadz Kiai, ya Allah barik fiik. Subhanallah, memang yang namanya niat ini kalau dibilang satu hadaf tujuan karena yang kita inginkan. Untuk mencapai sesuatu ini terkadang naik turun sehingga terkadang ya terombang-ambing dengan tujuan apa yang kita inginkan, yang kita harapkan. Apa yang harus kita lakukan untuk mencapai daripada hal tersebut dengan niat yang ada? Punten, niat saja tidak cukup. Niat saja tidak cukup, tapi ada beberapa hal yang menopangnya. Satu adalah ilmunya. Ilmunya, subhanallah, niat yang besar apapun kalau tidak ada ilmunya hancur. Siapapun yang dijadikan dia sebagai apa saja yang kita pilih, niatnya ada, tapi kalau tidak ada ilmunya berantakan semuanya, hancur semuanya. Dia sebagai apa? Mau jadi RT saja kalau nggak tahu ilmunya, hancurlah RT-nya. Iya. Mau jadi apapun kalau tidak tahu ilmunya, nggak bisa. Niatnya ada. Iya. Makanya ada kata-kata yang disebutkan niat ini disertakan dengan ilmu. Pertama. Yang kedua, punten, kekuatan yang sangat dahsyat. Berarti kekuatan ini bersumber daripada keimanan yang ada. Nah itu masalahnya, iman itu turun naik. Pegang baik-baik. Bagaimana cara mengokohkan iman yang kuat? Kan jelas dalam hadis Rasulullah SAW dengan tegas. Iman itu naik dengan amal soleh. Yazidu bi amalil soleh. Terus apa? Yanqus dengan apa? Dengan maksiat. Maka selagi orang ini bolak-balik maksiat dan tidak maksiat, berarti itulah turun naiknya iman. Tapi kalau mencoba untuk istiqamah di dalam kebenaran, maka punten, imannya pun akan kokoh dan kuat dalam keadaan istiqamah. Lalu dengan mengatakan cara-caranya bagaimana, itulah yang digambarkan dalam perkataan para ulama. Kalimat yang ada, hati-hati yang namanya saat melakukan kesalahan sudah siap kenikmatan dicabut, dan saat kenikmatan dicabut maka makin jauhlah apa yang kita harapkan untuk digapai niat tadi. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, punten, yang paling kokoh di sini adalah ilmunya, lalu kekuatan iman yang ada atau kekuatan yang indah yang kita harapkan bersamaan dengan iman. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, terakhirnya bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ketika ingin disampaikan sesuatu apa yang ada, niat ada, ilmu ada, keinginan ada, tapi kalau doa akan jadi haba mansur atau dikatakan abtar, terputus. Iya, maka doa ini adalah sesuatu yang dapat menjadikan niat kita ini lebih cepat untuk didapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Abi, kalau kita kembangkan pertanyaan dari Bapak Prabowo tadi berkaitan dengan hal yang spiritual. Artinya di sini ada niat ini sesuatu yang personal, dialog kita dengan Allah. Iya. Tetapi pada kenyataannya seringkali begini, ini adalah untuk Allah. Padahal sesungguhnya kita mengharapkan pahala Allah. Iya. Jadi perbedaan antara untuk Allah dan kita mengharapkan balasan dari Allah itu seperti apa memahaminya? Subhanallah, jazakumullah khair. Ketika ingin mengatakan saya melakukan sesuatu karena Allah, ternyata awalnya karena Allah, tiba-tiba ingin mengharapkan pahala Allah. Apakah berkurang? Tetap akan mendapat penghargaan yang indah. Hanya dengan mengatakan begini, ada orang yang beribadah mencapai ridho Allah, ada orang beribadah karena ingin pahala dari Allah, dan ada orang yang beribadah karena takut daripada azab Allah. Dan ada orang beribadah karena ingin mendapatkan surga Allah. Itu kan tahapan yang berbeda-beda. Paling tinggi adalah orang yang beribadah dengan mengatakan
mencari ridho Allah dari apapun ucapan, gerakan, tingkah laku, yang penting dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahapan yang berbeda-beda, bahkan punten rata-rata di antara kita mungkin ibadah baik ketika mengatakan saya ibadah tapi takut oleh azab Allah, nggak ada masalah, tapi itu paling rendah hubungannya. Kenapa? Karena kalau beribadah takut oleh azab Allah, yang ada dalam pikiran Allah itu galak. Allah itu suka memberikan azab gitu ya. Tapi kalau beribadah karena harapan kita malu dan ingin mendapatkan ridho Allah, yang kebayang itu Allah maha baik. Wallahu a'lam. Insyaallah, luar biasa sekali. Allah Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Wasiat yang akan dijawab oleh Kiai Fahmi Salim. Silakan Bapak Wasiat. Sudah Pak, silakan. Agak keras suaranya Pak, biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke masalah niat. Yang ingin kami tanyakan sederhana aja Pak Ustadz. Yaitu kita mendapati di masyarakat ada yang niatnya itu dipimpin seorang ustadz atau imam masjid misalnya. Ustadz, dan itu dilakukan kadang malam hari sebelum waktu kita mau sahur. Ini kita berbicara masalah soal niat puasa Pak ya. Kemudian niat itu bagaimana yang lebih afdol. Ada yang mengatakan niat itu ada di dalam hati. Kemudian ada yang harus dilafalkan demikian-demikian. Baik. Itu pertama. Kemudian. Yang pertama saja Pak, karena banyak yang ngantri pertanyaannya Pak. Oh gitu, itu aja. Baik, sudah cukup ini Pak. Oke, baik, Terima baik, kasih. baik. Bapak Wasiat, silakan Kiai Fahmi. Niat ini sebaiknya didawamkan di dalam hati atau dikatakan, diucapkan. Tafadhol. Terima kasih Pak Wasiat. Jadi kaidah yang sudah kita dapatkan, kita pelajari dari pesantren, dari kitab-kitab fikih selalu mengatakan an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Jadi tempatnya niat nih. Jadi titik tolaknya niat, tempatnya niat itu adalah di hati. Bukan di kepala, bukan di tangan, apalagi di kaki, bukan. Di hati, tempatnya niat. Karena semua berangkat dari hati. Idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasudat fasuda sairul jasad. Ala wahyal qalbu. Kalau hatinya benar kata Nabi semua amal ikut jadi bagus. Tapi kalau hatinya rusak, niatnya rusak, maka amalnya semua jadi rusak. Maka itu Nabi menunjuk hati, ala wahyal qalbu. Nah, soal pelafalan atau mau dibaca redaksinya, ya ini ada ikhtilaf di antara para ulama. Ya, tapi intinya ikhtilafnya pun kalau yang tidak suka atau tidak menganjurkan untuk dilafatkan, itu kalau dilafatkan nggak sampai jatuhnya haram, nggak sampai jatuhnya makruh. Ya, bahkan kalau di kitab-kitab fikih Syafi'i dikatakan wat talaffuzu biha sunnah, melafatkannya itu sunnah. Sunnahnya bagaimana? Bukan karena sunnah seperti kita sholat ikut tata cara Nabi, tapi itu menguatkan. Sunnah di situ adalah menguatkan apa yang ada di dalam hati. Jadi makin mantep. Kadang ada orang, ya orang ini kan levelnya beda-beda. Ada yang udah mantep niatnya, yakinnya itu cukup di hati. Ada yang belum mantep karena belum dilafatkan. Ya, seperti misalnya ada tipe bapak suami, ya pengen kasih hadiah buat ibu ulang tahun pernikahan, cukup di hati. Tapi kan ibu kadang-kadang pengennya apa? Dengar langsung omongan suaminya. Emangnya gue tahu isi hati lo, kan begitu. Ya kalau diucapin lebih bagus, kan begitu. Itu dalam masalah keduniaan. Jadi ini hanya untuk menguatkan, ya. Tapi kalaupun diucapkan bagi yang nggak mau nggak jatuh kepada haram atau makruh, begitu saja. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana meluruskan niat kita, ya pasang niat. Nah kalau di bulan Ramadan niat puasa besok apakah boleh mengikuti imam, nawaitu shauma ghadi sebagainya, itu boleh-boleh saja. Anda mau ucapkan boleh, enggak juga nggak apa-apa. Niat sendiri di rumah, oke. Bahkan ada satu mazhab mengatakan cukup niat sekali di malam awal pertama Ramadan untuk sebulan penuh, selesai. Agama ini mudah. Jangan dibikin sulit. Insya
Tapi kalau mau lebih mantap tiap malam dah Pak Ustadz, iya boleh. Tapi kalau misalnya ketinggalan, pas malamnya ketinggalan gimana? Nah itu sudah ditutup pada malam yang pertama kita sudah niat untuk puasa sebulan penuh insya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Wahyurini yang akan jawab oleh Abi Maki. Tafadhol. Silakan Bunda, sudah menyala, nggak usah dipukul-pukul. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah tergantung pada niatnya. Ibadah ada makduh dan ghairul makduh. Mohon dijelaskan. Silakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dengan pertanyaan ini. Ibadah itu yang tergantung niatnya itu benar, iya, dengan mengatakan bahwa apapun yang dilakukan yang namanya ibadah itu nyantolnya ke niat. Niatnya seperti apa? Bahkan punten pegang baik-baik oleh diri kita semuanya. Ketika digambarkan innamal a'malu binniyat itu sudah sangat jelas sekali. Ketika melakukan sesuatu niatnya apa itulah yang akan dihasilkan. Contoh misalnya tadi digambarkan seseorang melakukan sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Niatnya apa itu yang akan didapatkan walaupun wujudnya kelihatan sujud. Walaupun kelihatan wujudnya ruku. Tapi ternyata niatnya ingin dipuji oleh manusia nggak dapat apa-apa. Iya. Ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh artinya adalah ibadah yang wajib, yang tidak wajib, ibadah sunnah, ibadah nampak, ibadah tidak nampak. Punten yang paling pokok ini adalah di dalam niat yang mana pelurunya di dalam hati. Ingat kalau digambarkannya begini, ya paling mudah. Yang namanya semua amalan yang kita kerjakan itu ibaratnya sebagai senapannya. Punten, lalu pelurunya itu adalah niatnya. Senapannya ada, tapi kalau niatnya tidak ada, nggak kena kemana-mana. Maka tadi digambarkan punten tanpa merasa hormat, tanpa bermaksud apa-apa. Di akhirat sekali lagi, apa yang ibu bapak lakukan yaumatublas sarair. Artinya apa? Malaikat akan datang, ya Allah ini catatan dia tahajud, catatan dia duha, catatan dia melaksanakan haji, catatan dia sodakoh, catatan dia. Punten. Lalu apa yang dikatakan oleh Allah? Malaikat, apa yang telah kau lakukan benar. Kamu mencatat dohir, tapi aku melihat hatinya. Ikhlas atau tidak ikhlas. Aku melihat hatinya benar atau tidak benar. Tapi catatanku dia haji, tapi aku lihat hatinya dia tidak haji. Tapi dia sodakoh, aku lihat hatinya tidak sodakoh dia. Jadi punten rahasia yang ingin saya sampaikan di awal tadi. Yang tahu urusan niat hanya kita dan Allah subhanahu wa ta'ala saja. Wallahu a'lam. Jadi bisa ditegaskan di akhirat nanti ada proses assessment lagi, klarifikasi lagi begitu. Nah ini kan mungkin Ustaz Fahmi bisa menambahkan, ini kan tentu saja sesuatu hal yang harus kita waspadai. Jangan-jangan selama ini kita yang seakan-akan berniat, tetapi ternyata di sana tidak dianggap sama sekali dengan ibadah yang memang dimaksud sesuai dengan syariah dan sebagainya. Bagaimanakah kita harus menghadapi keraguan, kebimbangan seperti ini Ustaz? Iya, niat itu selalu diiringi dengan amal. Ya, maka niat untuk ibadah hanya untuk Allah. Kalau ada yang lain-lain niat pengen dapat pahala silahkan aja. Ya, kalau ingin takut azab Allah boleh. Tapi niat yang pertama adalah untuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, persoalan tadi disampaikan Mas Agung, tadi seperti yang digambarkan itu, apakah perlu klarifikasi, apakah perlu penegasan lagi, ya? Jangan sampai kita sudah berniat, ya, itu tidak menempuh jalan yang benar sesuai dengan niat. Nah, ini yang seringkali keliru. Ya, kalau bahasa ulama ahli maqasid syariah itu mengatakan man salaka ila maslahatin fi ghaira tariqihal masyru' fa huwa sa'in fi diddi tilkal maslahah. Orang kalau ingin mendapatkan maslahat, maslahat kita apa? Maslahat kita ingin Allah ridho sama kita. Allah ingin Allah bisa berikan pahala berlimpah untuk kita sebagai hambanya. Allah ingin mudahkan semua urusan kita, itu kan maslahat. Tapi cara kita untuk mendapatkan maslahat tadi itu caranya tidak sesuai dengan syariat, maka berarti dia ya tidak akan sampai kepada tujuan itu. Sa'in fi diddi tilkal maslahah.
bukan kebaikan kemaslahatan yang dia dapatkan, justru dia akan kena kebalikannya, kena madorotnya. Ya, itu kaidahnya kalau dalam maqasid syariah. Maka itu kita harus selaraskan antara niat dengan cara. Ya, cara baik itu dalam urusan ibadah mahdhah, dalam urusan keduniaan, dalam urusan pernikahan, dalam urusan muamalah, transaksi ekonomi, itu semua caranya harus betul sesuai syariat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Insya Allah kami masih menyimpan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami. Damai Indonesia yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.